Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini atas nama Hairul Zikri, NIM ES 211031 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan judul PPT kami yang berjudul tentang sistem ekonomi yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah ME dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Langsung saja. Sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara negara atau masyarakat mengatur sumber daya dan distribusi barang serta jasa. Nah, sistem ini mencakup kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi bagaimana keputusan ekonomi dibuat dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Dalam sistem ekonomi ini juga terdapat beberapa macam seperti konsumen, produksi, distribusi. Ini untuk mengatur perkembangan suatu negara itu. Dengan adanya sistem ekonomi yang maju, suatu negara akan lebih berkembang dan lebih maju. Di dalam beberapa negara seperti negara Amerika itu menganut sistem ekonomi yang bagus sehingga mereka dapat berkembang dan menjadi negara yang maju. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang umum dikenal, diantaranya yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ya sistem ekonomi yang ciri-cirinya seperti satu, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Selanjutnya, hanya sedikit menggunakan modal. Tiga, ada pertukaran sistem barter. Keempat, belum ada pembagian kerja. Lima, ada terikat dengan tradisi. Enam, ada tanah adalah sumber produksi dan kemakmuran. Nah, sistem ekonomi tradisional ini lebih mengacu kepada negara yang belum berkembang atau belum terciptanya suatu negara, di mana sistem barter atau kita misalnya ingin menginginkan sesuatu, kita hanya melakukan sistem barter dan tidak ada uang. Dan juga tanah adalah produksi dan kemakmuran. Tidak ada seperti sewa menyewa atau apa yang tidak berhubungan dengan tanah. Tanah ini merupakan hal yang wajib jika menganut sistem ekonomi tradisional. Terdapat beberapa kelebihan tentang sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, ada mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Nah, dengan adanya sistem barter ini, tentu saja kita akan menjalin kerjasama masyarakat dan tidak ada perseteruan di antaranya. Karena jika ada perseteruan tentu tidak akan adanya sistem barter. Kedua, ada barang yang dihasilkan hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Nah, di dalam sistem ekonomi tradisional ini, barangnya itu hanya untuk melangsungkan kebutuhan hidup, misalnya seperti makanan pokok, beras atau jagung atau sagu. Tidak ada barter dalam sistem. Tidak ada barter yang hanya untuk menimbun kekayaan di dalam sistem ekonomi tradisional ini. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Nah, tentu saja karena sistem ini menganut dari budaya atau dengan namanya saja tradisional. Keempat, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Ya, selanjutnya ada kekurangan. Nah, di dalam sistem ekonomi tradisional ini ada beberapa juga kekurangan,
Yang pertama, produksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Nah, misalnya kita ingin menukarkan barang dengan hasil pertanian kita, tapi alam yang kurang mendukung mengakibatkan hasil panen kita menurun, sehingga kita ingin menukarkan dengan barang lain tidak cukup atau kurang terpenuhi. Yang kedua, ada standar hidup masyarakat relatif rendah karena tidak adanya minat menimbun atau ingin lebih maju, dan juga dalam sistem tradisional ini kita hanya untuk melakukan keberlangsungan hidup, maka standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Yang ketiga, ada teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Selanjutnya, yang terakhir, ada cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Yang kedua, ada sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Beberapa ciri-ciri dalam sistem ekonomi kapitalis. Satu, yaitu semua sumber produksi milik masyarakat. Misalnya tadi apa ya? Selanjutnya, ada pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam perekonomian. Tiga, ada masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Yang keempat, timbulnya persaingan. Nah, karena dalam sistem ekonomi kapitalis ini kita individu diwajibkan harus kreatif dan berinovasi. Sehingga jika kita tidak kreatif, maka kita akan tertinggal dari pesaing-pesaing lainnya. Karena sistem ekonomi kapitalis ini ialah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kita harus tetap terus berinovasi sehingga tidak tertinggal. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu semua kegiatan ekonomi bertujuan mencari keuntungan. Ya, dalam sistem ekonomi kapitalis ini kelebihannya yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada setiap individu bebas untuk memiliki sumber daya produksi. Artinya individu bebas untuk melakukan apapun dalam perekonomiannya. Tentu juga harus terkait aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada timbul persaingan untuk maju. Nah, ini keuntungan jika suatu negara menganut ekonomi kapitalis, di mana negara tersebut akan cenderung lebih cepat majunya karena masyarakatnya itu bersaing dan berinovasi selalu. Keempat, menghasilkan barang yang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. 5. Efisiensi efektivitas tertinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Ya. Nah, kekurangan ekonomi kapitalis ini juga yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Nah, itu yang saya bilang di awal tadi, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena yang miskin ini untuk berinovasi tentu membutuhkan jumlah beberapa modal. Nah, modal ini jika tidak ada tentu untuk berinovasi ini sangat sulit. Selanjutnya, ada pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya bertambah miskin. 3. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya dan individu. Selanjutnya, sistem ekonomi terpusat atau komando. Ciri-cirinya yaitu semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik per orang hampir tidak ada. Yang kedua,
bahwa pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan memilih pekerjaan, di mana kita tidak mempunyai cita-cita di dalam ekonomi terpusat ini karena pemerintah sudah mengatur pekerjaan buat kita. Tentu yang terakhir ada kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Semua hal yang ada di perekonomian satu negara jika dalam ekonomi terpusat ini diatur oleh pemerintahnya. Tentu ini akan lebih memeratakan pendapatan di setiap masyarakat. Kelebihannya pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi atau masalah ekonomi lainnya. Ya, karena di awal tadi pemerintah mengendalikan seluruh ekonomi. 2. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. 3. Relatif lebih mudah melakukan distribusi pendapatan. 4. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan pemerintah. Nah, kekurangan sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Ya, karena tidak ada persaingannya tadi, lebih masyarakat kurang untuk berinovasi. Kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, jika ada pemerintah yang mengatur dan pemerintah itu tidak jujur, tentu akan merugikan masyarakat tersebut. Ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Dan selanjutnya ada sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi terpusat ini bersatu di dalam suatu negara. Ciri-cirinya yaitu pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Nah, pemerintah juga terikat dan individu-individu yang berinovasi juga ikut serta dalam meningkatkan ekonomi suatu negara. 2. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, tapi masih terdapat campur tangan pemerintah. 3. Terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Nah, banyak terjadi persaingan, tetapi ada yang mengawasinya. Beda dengan ekonomi kapitalis, persaingan terjadi, cuman untuk pengawasan ini tidak ada, maka dan menimbulkan berbagai kecurangan. Kelebihan ekonomi campuran ini terjamin kestabilan ekonomi karena tadi pemerintah ikut serta dalam ekonomi tersebut. Kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. 4. Terdapat pengakuan hak atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Nah, contohnya seperti di Indonesia ini kita menganut ekonomi campuran, di mana pemerintah ikut serta dan juga banyak individu-individu yang berinovasi untuk meningkatkan ekonomi di negara Indonesia ini. Kekurangan ekonomi campuran yaitu terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Dan kekurangan yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Dari berbagai macam sistem ekonomi di dunia, tentu saya menarik kesimpulan mengenai sistem ekonomi adalah bahwa setiap ekonomi berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan mengelola sumber daya suatu negara atau masyarakat. Setiap sistem memiliki karakteristik unik dan cara pengelolaan yang berbeda dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, sistem ekonomi berfokus pada adat dan tradisi. Sistem ekonomi tradisional berfokus pada adat dan tradisi. Sistem ekonomi pasar mendorong inovasi dan efisiensi melalui persaingan. Sistem ekonomi pusat dapat mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan distribusi sumber daya yang merata. Sistem ekonomi campuran berusaha untuk mengambil manfaat dari kedua sistem pasar dan terencana.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum